Misalnya nanti kita lihat diagnosa lidah misalnya. Di situ ada kata-kata stagnasi. Misalnya darah lidah gini, kemudian ada hitam-hitamnya, kita katakan stagnasi. Kemarin saya baru ada pasien juga yang dia itu energi jantungnya lemah, sering merasakan nyeri dada, dijalarkan ke sini, tetapi kok di EKG kok normal, direkam jantung normal. Kita lihat lidahnya seperti ini dengan dasarnya pucat. Dia sudah pernah ketemu terapis, Pak, saya kata seorang terapis saya itu kena ada tumornya. Lah, tahunya dari mana? Dari ini lidah saya hitam-hitam seperti ini. Kurang tepat. Karena apa? Ini namanya stagnasi. Stagnasi itu wujudnya tidak mesti tumor, ya, tidak mesti tumor. Stagnasi itu mandek, Pak, darahnya tidak lancar, makanya muncul nyeri dada. Karena darahnya tidak lancar. Karena menurut ilmu kedokteran timur, pain atau nyeri itu mesti adanya obstruksi. Obstruksi itu sumbatan, Pak, atau tidak lancar. Kata kuncinya. Konsep sehat ala fisika. Di dalam hitam ada putih. Di dalam putih harus ada hitam. Di dalam tubuh yang panas harus ada cairan. Kalau orang panas cairannya tidak ada, maka yangnya nanti lepas, yang tubuh namanya, nyawanya lepas. Nah, kalau ada orang terlalu panas, ya harus segera dikasih minum yang banyak, supaya nanti apa itu, yangnya itu atau panas tubuhnya itu tidak lepas dari tubuh. Contoh yang sering kan ada orang misalnya demam berdarah, nanti kan ada stadiumnya kan gini. Nah, ini stadiumnya nanti saat orang itu panas tinggi terus, nanti tahu-tahu dia dingin sekali. Shock, ya, pre-shock kemudian shock. Sangat dingin sekali. Karena kita prinsipnya ini, di dalam hitam harus ada putih, di dalam putih harus ada hitam. Ini konsep keseimbangan. Ini tidak bisa dihilangkan, ini tidak bisa. Ya, ini tidak bisa juga dihilangkan. Kalau orang hidup ya seperti ini. Maka ketika orang itu meninggal, maka tubuhnya dingin. Tubuhnya dingin, ya. Karena tadi panas tubuhnya sudah lepas. Nah, ini nanti konsep hitam di dalam putih ada hitam ini juga masuk ke konsep organ. Ini saya jelaskan sekalian. Konsep organ. Tapi mungkin sebelum ini yang mendasari ini apa? Tadi sudah disampaikan. Yang mendasari teori ini apa? Oh, ini siang hari dikatakan yin apa ya? Siang hari. Ya, malam hari? Yin. Wanita? Yin. Nah, itu apa? Kenapa kok dibagi seperti itu? Dasar pembagiannya apa? Dasarnya apa membagi semua unsur yang ada di alam itu seperti itu? Dasarnya apa? Di teorinya itu ini dulu baru ini, Pak. Jadi orang kita katakan yin kalau dia itu energinya cenderung lemah, kandungan energinya. Siang hari dikatakan yang, dikatakan panas karena energinya lebih banyak daripada malam hari. Perempuan dikatakan yin karena biasanya. Makanya inilah relatif nanti, Pak. Ini Pak, relatif. Ini sudah saya bahas di, mungkin teman-teman yang sudah sering browsing di harobi.com atau sudah baca buku itu. Ini kenapa seperti ini? Ini namanya hukum relativitas di pengobatan timur. Jadi gambarnya kan seperti ini, ya. Tidak mutlak kan, tidak harus mutlak seperti ini. Nah, yang ini ya gini, kalau gini ya gini. Tidak. Pengobatan timur selalu seperti ini. Contoh gampangnya, perempuan tadi apa, Pak? Gini. Tapi di dalam perempuan itu juga ada yangnya, Pak. Ya, ada yangnya. Laki-laki juga sama, laki-laki itu ya. Kalau yang tuh ya sifatnya mesti marah, gagah, berani, tidak pernah nangis kan. Tapi laki-laki juga pernah nangis juga. Maka di dalam yang pun juga ada yin, ya. Di dalam malam juga ada panas, Pak. Malam-malam mau hujan yang jeruk di dalam ruangan panas, Pak. Oh, ternyata mau hujan kan gitu. Ya. Ya, di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam, dan ini terus bergerak terus, Pak.
ya. Nah ini nantilah yang mendasari ini adalah energi. Ya. Kalau ada orang ini antum ini kondisinya ya mengatakan itu karena ini. Oh orang diare badannya dingin kita katakan karena apa? Ini dasarnya itu ini, dasar teori yin yang itu dari sini. Kalau kita tidak bahas energi tidak bisa. Makanya tadi di slide yin yang disampaikan kan, kalau kita ingin belajar pengobatan timur maka mesti terkait dengan ji, mesti terkait dengan ji, energi, ji. Bukan ji. Ya, mesti terkait dengan energi. Konsep sehat ala kesehatan seperti ini, keseimbangan yang ada di tubuh kita. Ya. Yang seimbang apanya? Ya, seimbang 7 materi dasarnya. Ya, nanti buku itu setelah maghrib istirahat di penginapan bisa dibaca-baca ya. Kalau masih kuat ya. Atau besok habis subuh kan masuknya kan besok jam 8 ya. Bisa dibaca-baca, yang nggak tahu kita diskusikan. Mekanisme secara PCS hampir sama sudah saya sampaikan tadi. Intinya mengeluarkan sesuatu Pak. Mengeluarkan sesuatu. Maka 3 teknik kita adalah bekam sinergi ini, bekam basah, bekam kering, dan bekam api. Dan inilah yang ingin kita sampaikan. Mungkin tambah 1 yaitu moksa. Terapi yang mudah ya, tapi ya khasiatnya luar biasa kalau tepat diagnosanya. Semuanya ini sebenarnya luar biasa kalau tepat diagnosanya dan diizinkan sembuh. Maka nanti di saat lulus kita dari bekam sinergi ini, teman-teman nanti akan tahu apa itu bekam basah, bekam kering, bekam api. Itu nanti besok lah insya Allah kita sampaikan. Dan sekarang karena kita belum membahas tentang patologi. Nah, bagaimana medis memandang bekam ini? Terus terang memang saya masih miskin literatur tentang, kalau kita lihat dari medis modern, intinya gampangnya gini saja. Jadi ketika kita itu melakukan pembekaman, maka nanti ada mediator inflamasi yang keluar. Ya. Mediator inflamasi yang keluar yang intinya nanti ada sebuah mekanisme dilatasi. Dilatasi itu pelebaran. Kalau ada pembuluh darah sekian, dibekam jadi sekian. Kalau ada orang nyeri dada, dibekam, kemudian pembuluh darahnya melebar, nyerinya hilang. Itu dilatasi. Kalau ada orang migrain, dibekam sini, jadi hilang, migrainnya hilang. Itu secara medis. Dilatasi, intinya dilatasi. Kalau dibekam di sini, maka nanti diikuti dilatasi seluruh badan kita. Dilatasi itu melebar, ya. Maka nanti ada efek relaksasi. Habis dibekam enak badannya, yang pusing-pusing hilang. Tapi syaratnya harus dikombinasi dengan diagnosa timur dan diagnosa tibu nabawi. Asal orang itu cukup 7 materi dasar. Karena sama-sama nyeri dada, penampakannya beda Pak, orang satu dengan yang lain. Ya, ada yang nyeri dada wajahnya pucat, orangnya kedinginan, orangnya kita raba dingin, nyeri dada gini ya dibekam tambah nyeri Pak. Saya pernah melakukan itu Pak. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu terkait dengan kesalahan-kesalahan saya juga. Pernah suatu ketika ada pasien dari, kalau tidak salah daerah Magelang atau Purworejo, dari Purworejo mampir ke klinik habis mondok karena tidak tahu diagnosanya kemarin koroner atau AMI atau apa, pokoknya penyakit jantung, sumbatan. Waktu itu saya belum kenal ini Pak, belum kenal ilmu tentang sinergi barat timur dari tibu nabawi ini. Saya bekam karena kita lihat mekanismenya seperti ini kok. Ya. Ada nyeri dada, secara medis itu, ya insya Allah nanti akan diikuti dilatasi. Nah, dilakukan bekaman. Sampai rumah bapaknya, keluarganya telepon saya, SMS. Saya lupa SMS, Pak, kok ini malah tambah nyeri, tambah lemes. Wah ini gimana? Duh, saya waktu itu bingung ini.
gimana padahal itu bekam kan kaitannya seperti ini kan itu, ya. Ya maka waktu itu kemudian saya terus mencari, akhirnya Allah tunjukkan, oh harus dilihat dari kacamata kedokteran timur. Ya maka kalau bekam dilihat dari medis, medis saja, menurut kita kurang tepat juga. Ya. Mak kemarin kalau ada penelitian bekam, Mbak, nanti dipilih pasiennya biar hasilnya itu bagus, biar ngangkat citra bekam, biar dari bekam tambah bagus, saya bilang gitu. Sudah dipilih dulu Pak, akhirnya hasilnya signifikan. Asam urat yang 12 jadi 6 setelah dibekam. Setelah 3 hari atau 4 hari, saya lupa. Penelitiannya masih ada, hasilnya ada di saya. Seperti itu. Ya. Kita pilih dulu, kalau orangnya panas dibekam. Tapi tidak, jangan, nanti itu merusak citra Tribun Nabawi, saya bilang gitu. Ternyata betul, hasilnya cukup luar biasa. Ya. Itulah kombinasi antara timur dengan barat. Kalau barat seperti ini Pak memandangnya Pak. Jadi nanti kalau ada kasus apa nyeri ya dibekam. Ya, tanpa memandang sindrom panas dingin. Ya, menurut Tribun Nabawi kan sindrom panas dingin. Ya. Nah ini mekanisme kerja bekam seperti ini. Kemudian dia akan mengeluarkan endorfin atau endomorfin sehingga rasa nyeri itu bisa ditangani dengan bekam. Dalam tanda kutip kalau sindromnya panas. Ini penelitian tentang bekam, saya pun juga sebenarnya pengen meneliti itu, tapi waktunya belum sempat aja. Sebenarnya gampang aja, kita tinggal kerjasama dengan laborat kan gitu ya. Paling berapa biayanya mungkin tidak terlalu banyak. Sebenarnya bisa kita lakukan penelitian-penelitian. Ada beberapa buku yang ada di Gramedia itu, ada yang punyanya siapa dari Jogja itu yang tentang kolesterol, ada yang tentang asam urat dan sebagainya. Baik, sampai di sini ada yang disampaikan Pak Bu?